Masih bersama kami dan kini kita ikuti informasi dari Kabupaten Empat Lawang. Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Empat Lawang terus upayakan Kamtibmas demi kenyamanan warga. Ribuan botol miras dan ratusan petasan dimusnahkan oleh pihak kepolisian Polres Empat Lawang dalam rangka operasi justisi giat razia selama bulan suci Ramadan lalu. Dalam pemusnahan barang bukti itu turut dihadiri Bupati Empat Lawang Haji Jonci Muhammad dan Dim 0405 Lahat, Ketua DPR, Kasat Pol PP, serta pejabat di lingkungan Polres Empat Lawang. Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad sangat mengapresiasi atas kerja keras dan keberhasilan Polres Empat Lawang beserta jajarannya dalam keamanan Kamtibmas selama bulan suci Ramadan kemarin. Bupati akan selalu bekerja sama dengan Polres untuk memberantas peredaran miras dan petasan. Guna mencapai Empat Lawang Madani, salah satunya aman dari segala peredaran barang-barang haram. Bupati, saya mengapresiasi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dari Polres Palawan. Operasi dilakukan, ternyata mendapatkan hasil yang luar biasa. Miras ini sebuah bentuk kegiatan awal dari sebuah kejahatan. Apalagi bulan suci Ramadan, Empat Lawang sudah punya perdana berkaitan ditegakkan oleh operasi pekat oleh Polres Palawang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Kapolres Empat Lawang AKBP Patria menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 2.400 botol miras, 10 jerigen tuak, serta ratusan petasan. Operasi dan razia kendaraan juga akan terus dilakukan secara berkala. Sebagai bentuk dukungan guna menjalankan perintah Kapolda Sumatera Selatan untuk menjaga Kamtibmas dan sejalan dengan pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang makmur, aman, damai, agamis, dan indah atau madani. Kami laksanakan ini karena kami yang pertama menjalankan perintah dari Kapolda yaitu menjaga Kamtibmas sepanjang tahun, kemudian sinkron sejalan dengan apa yang dimau oleh Pak Bupati, ya, masalah Kamtibmas, masalah Empat Lawang yang harus makin madani dan sinkron dengan apa yang diinginkan atau yang menjadi kemauan dari rekan-rekan di Polres Empat Lawang. Upaya penegakan Kamtibmas terus dilakukan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompimda Empat Lawang demi kenyamanan warga. Dari Empat Lawang, Dia Anggraini, TVRI Sumsel melaporkan. Dalam mendukung kemajuan program Bupati dan Wakil Bupati, sebanyak 4 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin dilantik. Bupati Banyuasin Askolani Jasi melantik 4 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Pelantikan ini berlangsung di pendopo rumah dinas Bupati Banyuasin dan disaksikan Wakil Bupati Banyuasin, Sekretaris Daerah Banyuasin, dan pejabat tinggi lainnya. Dilantiknya 4 pejabat tinggi ini mengisi kekosongan jabatan, terdiri dari Kepala Dinas Perpustakaan, Dinas Pariwisata dan Olahraga, staf ahli bidang hukum, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Bupati Banyuasin Askolani Jasi mengatakan, pejabat tinggi Pratama yang dilantik dapat mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati. Mereka memiliki loyalitas kerja yang tinggi serta taat terhadap pimpinan dan selalu berkomitmen. Kita berharap dengan pejabat yang baru saja kita lantik tadi untuk bekerja lebih kompak lagi, lebih semangat lagi, dan tentunya lebih membangun bersinergi dengan semua OPD yang ada di lingkungan pemerintah. Dan kami berharap mereka mau bekerja keras, cerdas dan ikhlas, dan yang paling penting loyal dan setia dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin dalam mewujudkan Banyuasin bangkit dari negara. Untuk beberapa jabatan yang masih kosong dalam waktu dekat akan diumumkan dalam lelang jabatan.
Dari Banyuasin, Martin TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, ujian akhir sekolah telah dimulai hari Senin 5 Juni kemarin dan berakhir hari ini, Sabtu 11 Juni 2022. Sebanyak 613 siswa kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 1 Talang Kelapa Banyuasin mengikuti ujian akhir tahun untuk kenaikan kelas. Menurut Erlin Farida, Kepala SMP Negeri 1 Talang Kelapa Banyuasin, ada 10 mata pelajaran yang diuji. Materi pembelajaran yakni 30% materi pembelajaran terdahulu dan 70% materi pembelajaran sekarang. Ketika ditanya tentang banyaknya minat warga untuk menitipkan anaknya belajar di SMP Negeri 1 Talang Kelapa, Erlin Farida mengatakan sistem pembelajaranlah yang membuat warga banyak berminat menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 1 Talang Kelapa, selain ilmu pengetahuan akademik dan non-akademik. Untuk bidang akademik, pihak pendidik memberikan pendampingan pembelajaran yang diujikan saat ujian nasional. Dan pada non-akademik memberikan 21 ekstrakurikuler. Disinggung masalah imtak, Erlinda mengatakan merupakan unggulan untuk SMP Negeri 1 Talang Kelapa. Non-akademik, kami melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sebanyak 21 ekstrakurikuler. Dan banyak prestasi-prestasi yang telah diukir oleh peserta didik yang berkaitan dengan bidang non-akademik ini, baik dalam tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Imtak itu kami lakukan setiap hari Jumat, anak-anak membaca Al-Quran, kemudian juga ada program Hafiz Al-Quran dan hafal ayat-ayat pendek yang dibimbing oleh guru-guru PAI yang memang mempunyai kompetensi dalam bidangnya, dan salah satu prestasinya adalah mereka memperoleh juara dalam tingkat kabupaten. Dari Talang Kelapa Banyuasin, Indra Utama TVRI Sumsel melaporkan. Pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% akan mulai diterapkan di tahun ajaran baru tahun ini. Seiring dengan melandainya penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan, pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% di tingkat SMA akan mulai diterapkan secara bertahap. Hal itu berdasarkan sejumlah daerah di Sumsel saat ini sudah masuk dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1, seperti di Kota Palembang. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Riza Fahlevi mengatakan, penerapan PTM dengan kapasitas 100% ini akan dimulai di tahun ajaran baru tahun ini dan dilakukan secara bertahap. Kita sudah offline-nya 100% secara bertahap. Ya, mulai insya Allah di tahun ajaran baru ini nanti setelah anak-anak kenaikan ini. Sekarang baru istilahnya sejenis uji coba. Ya, uji coba bagi sekolah yang sudah siap silakan saja. Meski nantinya PTM diterapkan dengan kapasitas 100%, siswa diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Afifah Sari TVRI Sumsel melaporkan.